Aku improve alhamdulillah karena emang aku konsisten latihannya, disiplin juga, ngerjain semua istilahnya PR-PR yang dikasih sama pelatihnya gitu. Ya udah sih, jadi sebenarnya aku bisa improve sebegitunya karena kedisiplinan. Nah, sekarang kita juga mau ngomong yang sehat-sehat, tapi ini lebih ke fisik sehatnya. Tadi kan udah lewat makanan. Bener. Nah, kita bakalan juga ngobrol langsung sama tadi bintang tamu yang udah kita spill di awal. Ya. Kita langsung aja yuk panggilin, Ayo. udah hadir nih. Ini dia Anjani. Halo Mbak Anjani. Halo Anjani. Makasih sudah main ya ke Morning Zone. Silakan duduk. Silakan. Oke, ini dia nih yang tadi kita spill, Anjani yang sudah melewati 6 negara. Luar biasa, masih muda. Makasih. Muda banget ya, ini cantik banget. Makasih ya sudah hadir. Gimana tadi perjalanan ke sini? Lumayan macet sih ya. Biasa Jakarta ya. Sudah makanan kita sehari-hari. Kita nama Ajani. Ajani. Ajani ya, bukan Anjani Oke Zoners. Memang agak tipis ya. Tipis. Pembacanya Anjani karena Ajani. Ajani. Betul. Ajani ini kalau nggak salah putri seorang artis lah. Iya betul. Putrinya Alia. Mbak Alia Rohali ya. Alia idola kita dulu. Zaman-zaman kecil Anaknya gitu cantik ya. seperti mamanya. Terima kasih. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, Oke. sehat. Oke, Zoners tuh penasaran. Yang namanya kan abis meraih Six Star Finisher. Nah, Iya. Star Finisher. Nah, bisa ceritain Sudah nggak? jelasin nggak sih? Dan kayaknya Oke Zoners masih bingung Six Star Finisher tuh apa sih? Dan Betul. gimana sih Ajani ini menjalani itu? Langsung cerita aja ke Oke Zoners. Jadi tuh di dunia maraton adalah 6 event yang Betul. prestigious gitu di Iya. dunia. Nah, event ini tuh maraton di Tokyo, Boston, New York, Berlin. Chicago, Berlin, sama di London. London. Nah, terus setelah menyelesaikan 6-6-nya itu, nanti kita akan dapat predikat sama medali kayak 6 negara gitu. Oh, keren Oke. banget. Which is Nggak dibawa lagi ya? itu dia, aku lupa. Iya. Pokoknya dapat medali 6 poin di Instagramnya aja. Terus 6 negara gitu dan disebut sebagai Six Star Star Finisher. Finisher. Oh, terus cerita awalnya tuh gimana tuh bisa sampai ikut kayak gitu? Jadi tuh awalnya aku sebenarnya sempat punya masalah sama makan. Jadi relationship aku sama makanan tuh kurang Kita ngomong bagus. makanan ya. Nah, Iya. nyambung ya. Iya nyambung Kenapa? jadinya. Masalah apa di makanan? Biasalah mungkin masih remaja ya takut gendut gitu. Biar remaja, tapi Iya. masih takut gendut. Makanya kan ini sebenarnya maraton ini kan apa ya, olahraga yang berat ya. Karena kan seperti kita bahas tadi Mbak Fitri, ini 42 kilo loh. 42 Iya. kilo tuh ibarat kayak lari dari Jakarta ke Bogor. Betul. Dan kalau misalnya saya ngelihat dari artikel yang sudah ada tuh, catatannya Mbak Ajani nih selalu naik nih. Sebenarnya dari awalnya berapa sekitar 5 jam ya? Iya 5 jam. 5 jam sekian, terus akhirnya sekarang di angka terakhir 4 jam. 3 jam. Oh 3 jam, 59. wah lebih maju lagi. Ya kan, itu gimana sih pola latihannya Mbak Ajani sampai akhirnya bisa mempercepat pace-nya lah ya. Dari tahun ke tahun itu gimana sih pola latihan ada pola latihan khusus nggak sih? Di hari ini saya harus latihan ini, hari ini latihan ini gimana? Ada sih karena emang kalau misalnya aku udah ada event maraton nih, aku biasa udah langsung dibuatin program sama pelatihku dan biasa latihan buat maraton itu minimal 4 bulan. Oh, 4 Masa program Latihannya khusus? 4 bulan. Iya program Iya, iya. khususnya. Nah tapi ya yang bisa membuat aku improve alhamdulillah karena emang aku konsisten latihannya, disiplin juga, ngerjain semua istilahnya PR-PR yang dikasih sama pelatihnya gitu. Ya udah sih, jadi sebenarnya aku bisa improve sebegitunya karena kedisiplinan dalam menjalankan PR-PR-nya itu sih. Ini event besar ini, maraton ini yang ada di 6 kota dan 6 negara ini berlangsung tiap tahun atau gimana sih Mbak Ajani? Iya, tiap tahun pasti selalu ada. Jadi 6 event ini ada misal di bulan Januari Tokyo, nanti di Maret di ini gitu kayak gitu selalu ada. Jadi emang dia udah dijadwal gitu. Kamu selalu ikut tuh? Aku sih nyelesain si full World Major Marathon ini dalam waktu 3 tahun 3 sih. tahun. Oke. Jadi setahun 2 lah, at least 1 atau 2. dicicil Keren ya. Tapi ini Dicicil. emang kemauan kamu sendiri atau ada dorongan juga dari keluarga atau gimana tadi tuh awalnya?
Sebenarnya aku terinspirasi of course dari mamaku, karena mamaku tuh juga 6-star finisher juga. Keren banget ya. Iya, jadi aku melihat dia lah perjalanannya dia, aku terinspirasi, tapi emang ini mimpi aku sendiri sih untuk bisa menyelesaikan semuanya. Oke, ini emang impian kamu ya. Oke. Terus tadi yang tadi dibilang dari awalnya susah makan tuh maksudnya gimana? Oh iya, jadi kan awalnya aku sempat susah makan, beratnya drop banget lah gitu. Terus pada saat aku ke psikolog gitu ya, disarankan untuk punya olahraga yang bisa aku lakukan secara rutin gitu. Untuk Justru ngubah disuruh mindset. olahraga? Iya, jadi buat ngubah mindset kayak aku sekarang ini butuh makan biar bisa kuat olahraga gitu lah. Betul. Jadi mindsetnya tuh Keren, diubah keren. gitu. Ya udah, alhamdulillah lambat laun akhirnya mindset itu berubah dengan sendirinya. Dan aku milih lari karena pertama mamaku pelari, jadi ngikut ya gitu. Cuman at the same time lari itu menurut aku olahraga yang simple dan Simple, gampang gitu. Betul, paling Untuk simpel emang dilakuin. lari ya. Dan bisa dilakuin rutin juga kan. Nah biasanya Mbak Jani dalam menjalankan latihan nih, latihan lari ini kan memang di Jakarta, seperti kita tahu kan padat, ya kan lokasinya. Paling GBK. Ya kan? Kalau misalnya lari mungkin kalau saran dari orang tuh kita kalau bisa lari yang berlawanan arah biar tahu di depannya ada apa gitu kan. Nah kalau Mbak Jani biasanya memilih lokasi latihan untuk lari ini di daerah mana sih? Aku sih anak GBK sih, Oh, GBK iya. Mika. Iya. Ya kalau long run hari Minggu biasanya aku di CFD, cuman Oh, emang CFD. CFD kan sekarang rame ya, Rame jadi banget. aku siasatinnya mulainya lebih pagi aja sih. Biasanya 4:30, jam 5 tuh udah mulai lari. Masih agak sepi lah ya. Iya, kalau jam Sudirman segitu juga masih ya. sepi. Gitu. Oke, nah dari perjalanan tadi lari di 6 negara tuh, mana sih yang paling menurut kamu berkesan dan Berkesan. sulit banget ditaklukkan gitu kan? Karena pasti kan trek lari berbeda-beda Iya, ya kan, Karena setiap beda-beda daerah ya. negara, padahal seru banget ya. Seru banget. Menurut aku kayaknya track yang paling sulit tuh di Boston sih, Oh, Boston. di Amerika. Di Amerika ya. Karena dia itu emang dari awal sampai akhir kilometernya tuh naik turun gitu, hilly. Berat banget kayaknya. Bukit gitu, bukit Iya, kali kayak ya? bukit-bukit Iya, gitu iya. lah naik turun. Jadi kan selain capek di badan, kaki kan juga kena impact-nya lumayan Lumayan besar. keras gitu ya. Jadi emang pada saat aku buat Boston itu latihannya yang paling berat tuh di situ. Oh, di situ. Aku harus latihan sampai ke Sentul. Karena yang paling mirip kan Iya, mirip. tracknya di Mirip tracknya Sentul ya. Iya. Iya. Terus harus banyak latihan bukit-bukit juga. Tuh. Tapi seru di semua negara, yang paling seru negara mana? Paling seru, aku paling suka London sih. London. Tapi kayaknya itu bias deh. Iya. Seru yang hal lainnya ya kayaknya. Iya, emang suka aja. Jalan-jalannya ya asik ya. betul. Nah, jadi kan dalam persiapan Mbak Jani dalam apa ya? Dalam mempersiapkan diri nih ya, ketika nanti memilih berlari di Tokyo, di London, di Berlin. Nah, dalam persiapan itu apa sih yang paling berat lah yang dilakuin oleh Mbak Jani? Aduh, berat banget sih latihannya atau gimana gitu. Biasanya sih ada dua sih, either interval, karena itu Oh, speed session. interval. Iya. Menurut aku berat, sama long run biasanya. Oh, long run. Karena kan ya, kita kan maksudnya kegiatan sehari-harinya juga banyak ya, ada kerja juga, mungkin Sabtu ada acara keluarga atau apa, Iya, sedangkan minggunya harus lari 28 kilo, harus lari 30, itu kan Berat banget. Berat. iya berat ya, harus jaga badan banget ya. Menurut aku itu sih dua program latihan yang lumayan berat lah dilalui. Sejauh ini dukungan keluarga gimana tuh? Kan kamu juga tadi kerja atau waktu itu masih sekolah nggak atau? Iya sempat juga di Sempet, sela-sela itu nah, itu masih gimana kuliah. tuh dukungan keluarga dan juga cara kamu, ngaturnya. Membagi. Iya, gue dari tadi kepikiran gimana ya? Gimana Bel? bagi 6 waktunya negara gitu kan? 3 tahun. Bener, Gimana? bener. Gimana tuh struggle ya? Alhamdulillah sih semuanya sangat suportif ya. Mungkin karena kegiatannya kan juga positif, maksudnya suatu hal yang sehat, terus mungkin nanti aku bisa nge-inspire orang juga untuk mulai lari juga. Jadi kalau dari sisi itunya sih alhamdulillah semua suportif. Kalau membagi waktunya bisa karena terbiasa aja sih. Iya sih. Pinter-pinternya. Dadakan aja ya, Iya, tiba-tiba bisa. Iya, pokoknya aku sih selalu nyisihin waktu pagi-pagi sih buat lari. Jadi aku lebih prefer pagi karena sore itu kan lebih kayak kita nggak tahu misalnya tiba-tiba kantor ada Iya, extra betul. job atau apa gitu ya. Cuman ya jadi aku biasanya jam 5 udah mulai lari, jam 7 selesai ya udah habis itu ke kantor. Atau kalau lagi kuliah, pas dulu masa-masa kuliah, ya udah di pagi itu habis itu kuliah
baru. Benar-benar bagi waktunya tuh yang ya udah harus gini-gini. Bener. Iya, sebisa mungkin Cepet-cepet gitu ya, iya, gas gitu kan. sebisa Sat, mungkin sat, ya harus komit untuk nyisihin waktu buat olahraga. Benar. Tadi kan Mbak Jani juga bilang ada pelatihnya ya. Iya, Nah kalau Mbak Jani ngeliat sendiri seberapa besar sih peran dari coachnya dan pelatihnya dalam nyusun strategi latihan Mbak Jani sampai akhirnya pace-nya Mbak Jani selalu naik nih dari tahun ke tahun. Perannya besar banget sih, dan mungkin salah satu hal yang bisa dicontoh itu adalah kita harus percaya sama Percaya. pelatihnya. Kita harus trust, karena aku percaya banget sama pelatihku. Jadi dia mau ngasih program apa, mau nyuruh misalnya aku jangan makan ini, jangan makan itu, tuh aku ikutin pasti semuanya. Iya, iya. Jadi ada makanan-makanan juga yang harus dihindari gitu. Iya. Apa aja tuh? Misalnya, tapi ini balik lagi ke badan masing-masing Iya, ya. Misalnya kalau lagi carbo loading, karena kan kalau kita mau maraton harus carbo loading tuh. Nah aku tuh nggak bisa kayak makan mie. Justru orang-orang justru mie nasi gitu kan. Iya, Aku betul. mie nggak bisa. Nggak bisa mie? Karena bikin perutnya bloating gitu. Jadi udah tahu dari situnya sih. Sama biasanya kalau 2 hari sebelum tuh yang serat-serat udah mulai harus dikurangin gitu. Oh, nah ini selain lari tadi, kamu ada olahraga lain nggak sih untuk mengimbangi kan kalau lari kan juga menghabiskan energi. Iya, iya. Nah terus biasanya kan ada olahraga yang mengimbangi Iya, biar betul. ototnya tetap terjaga atau gimana? Nge-gym atau apa gitu misalnya. Strength training sih kalau aku. Nguatin. Sebenarnya kayak nge-gym, tapi nggak pakai beban gitu. Iya, iya. Bebannya badan sendiri. Badan sendiri. Keren banget. Ya kayak flank mungkin ya. Iya, plank, terus yang squat gitu-gitu. squat. Itu emang butuh sih. Jadi nggak cukup cuma lari, karena Iya, otot kan betul. harus dikuatin ya. Betul, ototnya harus kuat itu. Nah dikuatinnya tuh dari situ untuk meminimalisir cedera lah. Iya betul. Nah, jadi kan Mbak Jani sudah menyelesaikan 6 balapan di 6 lari lah ya di 6 negara yang berbeda, 6 kota gitu. Nah, ini ketika lagi berlari itu ada momen ini nggak sih? Aduh, capek banget kayak gue nggak bisa sampai finish deh nih. Kan 42 kilo jauh banget Mbak Fitri. Jauh, Kayak hampir nyerah gitu Bener, nggak sih? ada perasaan momen kayak gitu nggak sih? Ya pastinya ada sih, biasanya tuh di kilometer 30-an ke atas. Oh, 30-an. Iya, Itu jadi- momen-momen menyerah tuh. Nggak menyerah sih, tapi lebih ke Tapi kayak udah ada capek Capek nih banget. gitu. Iya, iya, Karena emang ada istilahnya sih, kata orang-orang tuh the real marathon tuh starts after 30 kilo. Oh, oke. Karena kan kita Udah latihan berapa? nggak pernah lebih dari 30 kilo Iya, kan. 28 tadi ya, Iya, long run-nya ya. 28, 30. Jadi the real marathon starts from there. Ya udah, biasanya sih kalau aku capek, aku ngasih hal-hal positif aja sih ke diriku sendiri supaya bisa tetap maju. Tapi keren sih memang. Ini saya juga punya temen nih. Awalnya dia badannya agak gede ya, laki nih, cowok ya. Cowok. Tapi mungkin karena terinspirasi oleh istrinya yang sering lari, akhirnya dia ngikut-ngikut. Sekarang tiap minggu postingannya maraton mulu Mbak Fitri. Gue juga yang lari, Makanya nih, postingannya lari. badannya bener-bener langsing Iya, sekarang. iya, Aduh, bisa. bisa Bisa kayak kecil gitu. gitu. Iya. Soalnya kardio kan. Ini kardio Sebenarnya bener. kardio ya. Dari yang mungkin dia di awal lari cuma paling 2 kilo, 5 kilo. Kayak saya nih sekarang paling mentok 5 kilo nih. Lari, Mas. Iya kan? Lari, Mas. Iya, 5 kilo sampai akhirnya sekarang dia rutin. Bahkan yang sering naik apa sih kayak lari-lari yang naik bukit apa tuh namanya? Ini trail. Nah, trail. Sekarang dia trail. Oh, keren banget tuh. Iya, keren banget makanya dalam kurun waktu paling 1-2 tahun terakhir ini dia progresnya cepet. Iya, sebenarnya kalau kita rajin dan disiplin sih pasti badan kita tuh meningkat dengan Meningkat ya? sendirinya. Benar-benar. Performanya. Lebih cepat apa daya tahannya. Daya tahannya, Daya benar, sendiri. benar. Nah, terus kamu nih ke depan targetnya apa lagi nih? Kan udah menyelesaikan six ya kan? Iya. Aku sebenarnya pengen nyoba full marathon di Indonesia karena aku belum pernah. Oh, Justru belum oke. pernah di Indonesia. Belum, karena menurut aku lebih berat sih. Karena cuacanya lebih panas. Udah. Iya, cuacanya jauh lebih panas Lebih kan. menantang sebenarnya negara sendiri ya. Makanya aku selama ini tuh belum berani, dan setelah selesai 6 ini aku pengen lah nyobain gitu maraton di kota sendiri ya, di Nah, Jakarta. di Jakarta. Sebenarnya di Jakarta banyak ya. Cuma memang waktu itu belum mau menyempatkan diri lah ya. Iya, karena itu sih panasnya itu latihannya harus Iya sih, ekstra benar-benar. sebenarnya. Tapi event terdekat ini ada nggak sih event terdekat yang mau dijalani Mbak Jani, entah itu di Jakarta atau di luar negeri gitu? Kalau di tahun ini udah selesai. Udah nggak ada sih. ya? Udah off season. Off season ya. Udah off Karena udah di season, berarti November tahun ya. depan, Iya. ada Kalau di tahun NIR. depan ada agenda terdekat nggak? Atau masih belum ada agenda sama sekali? Lagi masih ini sih, masih melihat-lihat lah. Cuman sih pengennya tahun depan aku FM di Jakarta pengennya. Oh, full maraton dari Jakarta ya. Tapi sekarang kegiatannya kerja juga kan? Iya, kerja Terus juga. kalau lagi pas ada event gitu gimana tuh?
Biasanya event kan Sabtu Minggu sih, ya. jadi aman aman. ya. Paling makanya latihannya aja Iya, ya kan. harus nyelip-nyelipin latihannya aja Nyelip-nyelipin itu. lagi, bener. Tapi sebelumnya pernah ikut event-event lari nggak di Jakarta? Entah itu cuma 5 kilo atau 10 kilo gitu. Oh, udah sering sih. Oh, udah sering kalau ya 5, 10, half, udah sering. Oh, half pernah juga. Iya, Makanya di dari half itu bisa kebayang kan panasnya kayak iya, gimana kan? iya, makanya. Ya kan? Makanya karena aku kan kayak misalnya kemarin pikiran buat ke New York itu aku 30 kilo juga kan. Oh, 30 kilo. Lari di CFD tuh. Ya Allah, itu aja selesai udah panas banget. Bercucuran ya? Nggak kebayang nambah 12 kilo 12 lagi. kilo lagi, ya ampun. Makanya pengen, tapi penasaran sih, pengen Iya, banget iya. nyoba. Nah sekarang kan ada fenomena pelari culture. Kalau menurut kamu gimana sih, maksudnya orang-orang yang memang seneng lari tapi sambil apa sih namanya ngonten gitu. Nggak apa-apa banget sih, karena aku juga pelari konten. Oke. Iya. Justru mungkin kadang kita jadi punya apa namanya dokumentasi gitu, kayak perjalanan untuk kita bisa full marathon tuh ternyata kita melewati pelatihan yang sulit banget ya, dan jadi orang-orang tuh mungkin juga bisa lihat. Memotivasi juga. Iya, untuk kita sampai ke sini tuh kita nggak instan loh, harus ngelewatin program-program yang panjang gitu. Dan kebetulan banyak juga sih teman-temanku kan yang pelari konten juga istilahnya ya. Itu malah banyak menginspirasi orang lain buat lari. Keren ya. Jadi itu fenomena yang sebenarnya sehat gitu ya. Iya, Ini kan asal ya Jadikan gaya latihan. hidup. Ini kan latihan. benar, Mbak Jani kan dalam 3 tahun terakhir ini sudah konsisten lah ya, telah berlari di 6 kota berbeda ya kan. Terus juga bisa ini nggak sih Mbak Jani sampai akhirnya nunjukin tuh, wah kayaknya ini memang olahraga yang pas deh buat gua. Itu momennya selain yang soal makanan, ada momen lain nggak sih? Iya, jadi sebenarnya aku tuh udah mulai lari dari tahun 2017. 2017. Lama ya. Itu Dan zaman kuliah berarti atau SMA? masih SMA. Oh SMA. Dan alhamdulillah sih aku pas baru mulai lari, aku langsung ngerasa, oh ini kayaknya olahraga Olahraga passion paling deh. pas banget gitu. Iya, karena menurut aku lari, aku kan orangnya agak introvert ya. Menurut aku lari tuh bisa jadi tempat aku me time juga. Karena kan aku lari tuh mostly sendiri. Bisa buat jadi aku me time, kadang bisa menjadi wadah buat aku mikirin apa gitu. Healing ya? Iya, kayak misalnya lari 30 kilo kan pasti kita akan mikir sesuatu. Sambil mikir, sambil bener. Iya, jadi Nggak mungkin bengong gitu iya, ya. nggak mungkin bengong. Kalau mungkin kosong lari, Kosong pasti gitu. mikirin Iya, neng-neng banyak foto. Iya, jadi justru kadang tuh kayak misalnya aku lagi sibuk apa, itu tuh bisa jadi tempat aku buat mikir, bisa jadi tempat aku buat healing gitu. Jadi alhamdulillah dari awal aku mulai lari, aku langsung tahu sih kayak, oh ini kayaknya olahraga yang cocok buat aku deh. Gitu. Dengan mengikuti kayak gini nih, goals kamu tuh apa sih? Artinya apa, mau diseriusin fokus ke situ atau emang ini menjadi yang tadi dibilang buat healing, Iya, buat betul. mengekspresikan sesuatu gitu. Goals aku di lari sebenarnya ya utamanya kesehatan sih. Karena emang aku juga udah melihat ya selama aku maraton di 6 kota itu banyak loh yang ikut tuh umurnya udah 80 tahun, udah 70. Itu masih kuat. Iya makanya, Kuat dan banget ya. ternyata emang karena mereka tuh udah lari dari muda. Oh, Gitu. Jadi nanti manfaatnya tuh di hari tua tetap Iya, bisa betul. investasi kesehatan ya. Jadi bisa tetap bugar gitu, masih bisa lari. Sekarang tuh kesehatan emang jarang. Penting apa, banget, bener. sesuatu yang sulit gitu Sulit. karena gaya hidup, makanan ya kan. Jadi jarang banget nemuin orang yang sampai tua tuh masih bugar tuh jarang. bugar, Iya. bener. Semoga kita nggak ya. Amin. Kita harus lari nih kayak dia Bener. nih kayaknya. Makanya yang usia 80 tahun tadi benar kata Mbak Fitri, memang dia sudah melakukan hal sama Iya. sedari muda gitu. ya. Jadi masih kuat Jadi Masih gitu. kuat. itu semua bisa dilatih dari muda. Tua tinggal menuai hasil. Nah. Inspiratif Inspiratif banget ya Oke Zona. Ini kan lari maraton ini sebenarnya kan merupakan olahraga profesional ya. Dan ini kan dipertandingkan di Olimpiade, di Asian Games, di SEA Games bahkan, atau di PON lah kalau di Indonesia. Mbak Jani sendiri ada nggak sih pelari maraton favorit nih yang apa ya? Wah kayak gue terinspirasi role dari model. dia gitu, yang jadi role model, atau memang nggak ada gitu? Ada sih ya. The GOAT of all time-nya di Nah, maraton, benar. Eliud Kipchoge. Oh iya benar. Dia menurut aku keren banget sih. Jadi tuh hashtag, dia tuh bikin semacam hashtag yang menurut aku inspiring banget. Dia tuh bilang ke kita semua kalau no human is limited. Oh, Jadi dia itu kemarin mecahin berhasil rekor maraton di bawah
2 jam, which is belum pernah ada manusia lain yang Jadi bisa ini orang menyelesaikan pertama itu. yang bisa menyelesaikan maraton di bawah 2 jam. Iya, dan Cepet banget aku ngikutin perjalanannya dia kan. Jadi by science katanya harusnya tuh baru bisa ada manusia yang finish di bawah 2 jam tuh tahun 2002 berapa gitu. Oh, Mecahin rekor. Iya, terus dia prove them wrong. Makanya dia bilang kalau no human is limited gitu. oh benar. Dari Tapi dengan aktivitas kayak gini, jaga ininya gimana ya? Maksudnya kan badan suka pegel. Oh iya iya. Soalnya gue denger ceritanya dia, kayak gue pegel, langsung pegel gue gitu. Padahal belum jalanin Padahal gitu belum ya. ngejalanin. Itu gimana tuh imbas-imbasnya gitu? Ya bener sih harus jaga makan, minum vitamin penting banget. Cuman emang misal nih latihan maraton tuh kan capek banget. Misalnya pasti adalah masanya tuh badan kita akan lagi drop gitu atau apa. Nah biasa aku nggak pernah maksain sih. Jadi Oh, tetap harus istirahat karena istirahat tuh juga bagian dari latihan. Wah, keren. Oke, nah mungkin ini terakhir nih ya. Apa nih mungkin ada saran atau masukan buat Okezoners yang mau coba bisa kayak Mbak Ajani ini seperti apa sih? Mungkin mereka bingung, kayak gue juga masih bingung nih gimana mulainya tuh Mulainya dari mana Mungkin gitu. bisa kasih Kasih saran tips ya, dan juga sarannya. tips. Pokoknya kalau mau mulai lari, saran dari aku mulai dulu aja, nggak usah terlalu banyak mikir dulu. Kalau punya sepatu gitu kan kadang, aduh gue mau punya sepatu lari. Iya, sekarang sih udah banyak ya, maksudnya brand Banyak ya? lokal yang Ya, juga very affordable yang gitu penting ya. nggak usah yang kayak Yang mewah-mewah gitu ya. Iya, dan menurut aku start slow aja, nggak usah terlalu ngeliatin misalnya pace orang lain. Pokoknya fokus ke diri kita dan progres diri kita sendiri sih. Berarti nggak usah lihat orang lain udah kemana, pokoknya kita mulai. Yang penting Mulai. mulai dulu Yang aja. penting coba dengan dulu sarana ya. yang ada. Coba ya. dulu. Baru nanti bisa kayak Mbak Ajani ini. Wah Keren keren, ya, keren prestasinya banget. ya. Oke, ini sepertinya kita udah harus selesai. Padahal masih seru banget ya, oke banget, bener, Tapi nanti bener. bisa mungkin kalau mau update informasi bisa suka update di Instagram. nggak? Iya dong. Coba Ntar Instagramnya. follow @namira_ajani. @Namira Ajani. Kalau YouTube ada? YouTube Namira Ajani juga. Nama Ajani juga. Semuanya Namira Ajani. Semuanya Namira Ajani, semua platformnya Namira Ajani. Iya, Jadi betul. cek aja kalau mau info lebih lanjut ya dan kesehariannya seperti apa sih kalau jadi pelari seperti ini gitu kan, pasti seru kan. Seru Jadi banget Okezoners Mbak bisa Fitri, langsung, betul. kepoin aja media sosial. Betul banget. Oke, buat Okezoners yang mau bepergian jangan lupa jaga kesehatan, jaga juga kelayakan kendaraan, hati-hati di jalan, besok weekend. Selalu kita tekankan besok weekend dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata saya Fitri Gue Ramdhani Bur. dan juga Dan aku Ajani. mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa, Okezoners. Semangat. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.